Ya, kita perhatikan devosi 2 Tawarik pasal yang ke-7, khususnya di ayat yang pertama sampai yang ke-10 ya. Bagaimana Salomo mendedikasikan rumah Tuhan dan Tuhan berkenan atas apa yang dikerjakan oleh Salomo. Ya. Pada hari pentabisan Bait Allah, kita membaca tadi dan menyaksikan betapa megah dan menakjubkan perayaan yang dilakukan oleh Salomo dan bangsa Israel. Kita menyaksikan betapa Tuhan Allah berkenan hadir di tengah-tengah Bait Allah dan perayaan pentabisan tersebut. Namun pertanyaannya adalah, apakah Tuhan Allah juga berkenan atas hidup Salomo, atas hidup bangsa Israel, juga kita sebagai umat Allah yang baru? Bapak Ibu saudara-saudara, Tawarik ini ditulis oleh Imam Ezra setelah dari pembuangan. Jadi kisah Salomo ini tidak secara langsung disaksikan Ezra kemudian dituliskan, tetapi mengulang apa yang terjadi di masa Salomo menjadi raja, khususnya pentabisan Bait Allah. Pada zaman Ezra, Bait Allah dibangun kembali ya, karena Bait Allah sudah menjadi reruntuhan. Tentunya semua ini diceritakan untuk menjadikan bangsa Israel semangat memasuki kembali tanah perjanjian dan akan mendirikan Bait Allah seperti yang juga didirikan oleh Salomo. Sungguh menakjubkan cerita di dalam 2 Tawarik ini ya, dikisahkan setelah Salomo mengakhiri syafaatnya ya, Tuhan Allah menyatakan kehadirannya di Bait Allah. Dan hal tersebut disimbolkan dengan turunnya api dari langit yang memakan habis kurban bakaran. Itu ayat yang pertama menjelaskan demikian. Peristiwa ini sebenarnya bukan pertama kalinya ya. Dalam penabisan tabernakel kemah suci oleh Harun ya, Tuhan Allah juga mengirim api untuk memakan habis korban bakaran mereka. Jadi sudah pernah terjadi pada zaman Harun ketika Israel pada waktu itu menjadikan kemah suci atau tabernakel sebagai pusat peribadatan mereka. Ketika Salomo menyaksikan kehadiran dan kemuliaan Tuhan, ia dan seluruh bangsa Israel memakai momentum tersebut untuk mendedikasikan Bait Allah yang megah itu kepada Allah, untuk berkenan menempati Bait Allah itu. Ya, ini sebagai simbol bahwa Israel menyembah Allah dan memberikan tempat khusus bagi sesembahannya. Ya, walaupun sebenarnya bumi itu sebagai tabernakelnya Allah ya, di mana Allah berdiam ya, tidak hanya di satu tempat, tetapi ini sebagai satu gambaran bahwa Israel bertekad untuk menjadikan Tuhan Allah itu sebagai sesembahan yang berkuasa, sehingga didirikannya lah Bait Allah ya. Kalau kita perhatikan di dalam perjanjian baru, baik Tuhan Yesus maupun Rasul Paulus juga menyebutkan bahwa memang Bait Allah yang didirikan oleh Salomo, didirikan oleh Ezra, bahkan diperbaiki oleh Herodes ya, tahun kurang lebih 60 sebelum Masehi ya, itu diperbaiki, direnovasi oleh Herodes sampai di zaman Yesus ya. Bait Allah itu tidak seperti yang terjadi di zaman Salomo dan juga zaman Harun ya. Karena apa? Karena ketidaktaatan Israel. Seperti tadi sudah dinubuatkan oleh Tuhan ya, ketika mereka hidup menyembah hanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan hadir dalam kehidupan umatnya, termasuk juga di baitnya yang sudah didirikan itu. Tetapi ketika mereka menyembah Allah lain, menyimpang dari ketetapan Tuhan, maka Tuhan akan meninggalkan itu. Satu ikatan perjanjian sesungguhnya bahwa mereka adalah umat Tuhan dan Tuhan adalah Allah mereka. Sehingga ikatan itulah yang seharusnya dipegang dan mereka hidup dalam ketaatan, termasuk dalam pujian penyembahan. Nah, Rasul Paulus juga menekankan bahwa Bait Allah yang ada di Yerusalem itu pada saatnya digantikan
ya, beralih kepada gereja. Sehingga Rasul Paulus dalam Korintus pasal yang ketiga ayat 16, pasal 6 ayat 19 memberikan penjelasan bahwa bait Allah di konteks perjanjian baru adalah gereja. Dan gereja bukan gedungnya, tapi gereja adalah orangnya. Yakni setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah gerejanya, dan orang tersebut disebut bait Allah. Setelah ditebus dan dijadikan umat milik Tuhan, maka seluruh hidup kita dipulihkan dalam kemuliaan Tuhan dan dipenuhi oleh Roh Kudus. 1 Korintus pasal 6 ayat 19, tubuh kita disebut tempat kediaman Roh Kudus. Roh Kudus adalah juga pribadi Allah, ya. Dan kita disebut bait Allah. Kalau Salomo mendedikasikan bait Allah itu untuk menjadi tempat kediaman Allah, maka kita pun sebagai umat perjanjian baru mendedikasikan hidup kita untuk Tuhan. Itu artinya kita menggunakan semua aspek kehidupan kita setiap saat untuk setia dan taat kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Tuhan tidak memilih yang lain. Ini perlu kita yakin dan pegang teguh. Tuhan itu hanya memilih gerejanya, tidak kepada umat yang lain. Dan Tuhan yang benar hanyalah satu, Tuhan Allah yang telah menyatakan dirinya menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Dan juga kita bisa mengenal Yesus Kristus yang pernah menjadi manusia karena Roh Kudus. Dan karena Roh Kudus itulah hidup kita itu seperti ditahbiskan sebagai bait Allah. Ya. Kalau kita perhatikan, Salomo beri kurban berapa waktu pentahbisan? 22.000 sapi, coba bayangkan. Terus membelehnya gimana ya? Terus kambingnya juga banyak, ya. Dan itu dimakan habis oleh api kemuliaan Tuhan. Kalau kita melihat peristiwa itu begitu dahsyatnya, ya. Kita tidak perlu korban, karena korban agung kita sudah Tuhan Yesus. Yesus sebagai korban agung, sehingga pentahbisan tubuh kita sebagai bait Allah itu yang menjadi berkenan kepada Tuhan. Mari kita mendedikasikan, ya, bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Biarkan Tuhan bertahta. Maka implementasinya adalah kita mau taat dan setia kepada Tuhan sebagai bait Allah. Pertanyaannya, sudahkah kita mendedikasikan hidup kita untuk Tuhan melalui kehidupan yang kudus? Perhatikanlah bagaimana kita hidup. Apakah kita sudah mencerminkan bait Allah, tempat Allah hadir? Jika iya, teruslah berjuang untuk mempertahankan itu semua. Ya, kalau kita sudah mempertahankan hidup kita sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan, bait Allah yang kudus, pertahankan itu dan perjuangkan itu seumur hidup kita. Namun jika belum, marilah kita berkomitmen di hadapan Tuhan dan mempraktekkan firman Tuhan untuk mengkhususkan tubuh kita ini, mendedikasikannya tempat kediaman Tuhan, sehingga kita hidup dalam kesetiaan dan ketaatan kepadanya. Hanya itulah yang berkenan kepada Tuhan. Seperti Salomo diajarkan untuk tetap setia menyembah kepada Tuhan, tetapi Tuhan akan meninggalkan ketika dia menyimpang dari apa yang sudah ditetapkan. Tuhan tetap berkuasa, kita sendiri yang rugi kalau kita tidak mau dengar dan mengikuti apa yang menjadi kehendaknya. Karena itu sesuatu yang menjadi keberuntungan bagi kita adalah kita tetap di dalam Dia, sehingga kita boleh mengalami penyertaan, berkat-berkat, bahkan mujizat yang luar biasa boleh dialami oleh setiap anak-anaknya yang dengan tekun dan setia bersandar dan berpegang kepadanya. Amin.